Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Saya percaya kita sama-sama merasakan kebaikan Tuhan baik dalam seminggu ini. Yang merasakan katakan amin. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dan menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Di dalam hadirat-Mu Bapa, kami mau mengucapkan syukur kami atas kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa, pada malam hari ini kami datang di tempat ini untuk kembali menyembah Engkau. Bahkan lebih dalam lagi kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk menyembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat-umat Tuhan yang bersyukur, bersama-sama kita berkata, amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ini rasa haus kami kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bawa hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bawa syukurmu Bapak Ibu Saudaraku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku
Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari bawa hatimu mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyikan bersama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Ya Kau penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Mari sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Oh, ku bersyukur, terima kasih. Mari bersyukur, angkat syukur-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat cinta-Mu, buat tangan-Mu Tuhan. Kau pandai kami, tak pernah tinggalkan. Kau kasih-Mu. Ku bersyukur, tiada pribadi yang mengasihi kami seperti kasih-Mu. Ini rasa syukur kepadamu, oh Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, sore malam hari ini mari bersama-sama bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengharapan yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari naikkan penyembahan-Mu dengan ungkapan syukur Bapak Ibu Saudaraku. Ku bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, oh terima kasih, oh haleluya.
besar kasih setiamu Tuhan. Malam hari ini mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku miliki hati untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Dia sungguh mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku? Bahkan sampai detik ini Dia perbolehkan kita untuk hadir bersekutu untuk menyembah Dia. Dia begitu baik bagi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari satu kali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari naikkan penyembahan kita dengan muatan syukur Bapak Ibu Saudaraku. Kau boleh katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu, Allah yang mencintai setiap kami, Allah yang mengasihi setiap umat-umat-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan Yesus. Besar setiamu Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Biarkanlah mulut kami ingin terus menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi Allah Roh Kudus, kami siapkan hati kami. Berkaryalah lebih lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus Engkau mengalir memenuhi setiap hati dan hidup kami. Menyegarkan, menghibur, bahkan menguatkan setiap kami. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Bawaku lebih dalam, masuk lebih lagi ya Roh Kudus, lebih lagi
hati kemuliaan-Mu. Penuhi kami, penuhi ku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi Tuhan, oh lebih lagi, sampai Roh-Mu menguat. Mari kita buka hati kita bersama. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh Kamu, oh Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan, jamah kami, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah oh kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan, katakan Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah kami jemaat-Mu ya Roh Kudus. Penuhi kami, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh lagi Bapak Ibu, Roh yang kudus, Roh yang kudus, mengalirlah bagi setiap kami ya Roh Kudus. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh katakan yang menuntun hidupku.
menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidup kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ya Roh Kudus, oh ya Roh Kudus, sama kami, oh penuhi kami dengan urapan-Mu. Haleluya. Mari sembah, mari buka hati kita. Biar Roh-Nya mengalir, memenuhi, membasahi, menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Mari sembah, sembah Dia. Holy Spirit, rain down on us. Holy Spirit, haleluya, mengalirlah, menguatkan. Ya Ralama ya Syataka ya Ralawaralawaralabar, ya Ralama ya Sika ya Ralamu, ya Roh Kudus, bawa kami lebih dalam. Bawa kami lebih lagi bersamamu, merasakan Engkau, nikmati jamahanmu. Ya Ralama ya Syataka ya Ralabaralabara. Mari bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Roh-Nya hadir, Dia menjamah setiap kita. Mari bersama kita membuka kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Mari sembah Dia dengan muatan kerinduan kita. Biar Roh-Nya memenuhi hati dan hidup kita.
Nikmati dia Bapak Ibu. Nikmati rohnya malam hari ini. Yaralamaya syataka yaralabarala. Yaralamaya si karalabarala. Oh ralamaya syataka yaralabarala. Engkau mengalir ya Roh Kudus. Iralamaya si karalabarala. Oralamaya si karalabarala. Iralamaya syata karalabarala. Iralamaya si karalabarala. Berdiam dalam hadirat-Mu, merasakan Engkau, menikmati jamahan-Mu ya Roh Kudus. Itulah yang terus kami rindukan. Itulah yang terus kami cari dalam hidup kami. Sebab ketika kami berdiam di dalam Engkau, ada kelegaan dalam hidup kami. Ada penghiburan bagi setiap langkah kami. Ada kekuatan yang baru bagi setiap hari yang baru Tuhan beri bagi hidup kami. Oleh sebab itu biar hadirat-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus memimpin langkah kami. Sebab hidup kami ini milik-Mu ya Tuhan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemurahan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamah kami, ubahkan hati kami. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari angkat kerinduan kita bersama. Roh yang kudus,
nikmati hadirat-Mu, kami nikmati jamahan-Mu ya Roh Kudus. Kami bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka, sama-sama kita katakan, amin. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya Roh-Nya diam di dalam setiap kita. Dia terus menuntun, Dia terus menyertai setiap kita. Berapa banyak kita yang percaya? Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi apa? Tetapi
mengasihi Tuhan, amin. Yang mengasihi Tuhan, lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Ini kami umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan semua pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Kau diberikan mahkota, memerintahkan kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan surga dan bumi. Kau diberikan mahkota, memerintahkan kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Dia punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan surga dan bumi. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Angkat sama-sama. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Kau diberikan mahkota, memerintahkan kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Dia memiliki kuasa, amin. Dan kemuliaan. Siapa Dia, Bapak Ibu Saudaraku? Dia Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah yang yakin Dia Tuhan Raja kita. Tepuk tangan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau Tuhan kami yang setia, Tuhan kami Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekalipun Tuhan kami berjalan di dalam lembah kekelaman pun, kami tidak akan takut, sebab kami tahu kami punya Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Mari kau yang percaya bersama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari mengangkat tangan buat Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan pada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, Yesus, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Karena anugerah-Mu sampai dengan malam hari ini Bapa yang Maha Baik, kami bisa berdiri di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekarang waktunya kami duduk diam, mendengar kebenaran firman-Mu dibentangkan bagi kami. Sementara kami duduk diam,
Roh-Mu yang suci terus bergerak lebih lanjut di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberi kami pemahaman yang baik dan benar dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini, tolonglah ya Tuhan, sebab dia banyak kekurangan dan kelemahan. Ke dalam tangan pengasihan Allah, kami semua berserah. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Para bapak-bapak gereja mereka mengajarkan tentang doa. Seperti listrik Bapak Ibu ya. Harus ada arus negatif dan arus positif. Baru bola lampu itu bisa menyala. Tanpa salah satu dari keduanya tidak akan pernah menyala. Dibutuhkan arus positif dan arus negatif. Bapak-bapak gereja memberi ilustrasi tentang berdoa. Ada yang namanya via positiva, di mana kita berdoa menaikkan semua doa kita menaikkan pujian kita memuliakan Dia. Itu namanya via positiva. Tapi ada bagian di mana kita harus duduk diam, dengar Dia mulai berkata-kata. Itu disebut via negativa. Jadi dalam doa, kedua hal harus ada bersama-sama. Karena itulah bagi orang Yahudi, penyembahan tertinggi ketika seseorang duduk diam, dengar firman Allah berbicara. Sekali lagi, doa membutuhkan via positiva, via negativa, supaya menyala dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan beri judul renungan kita pada malam hari ini, jika Tuhan tidak memimpin, kemajuan bisa menyesatkan. Bapak Ibu tidak peduli betapa majunya seseorang, betapa bergunanya dia bagi kemanusiaan, betapa bermanfaatnya dia bagi banyak orang. Tapi sebuah kemajuan tanpa pimpinan Allah sungguh menyesatkan. Itulah sebabnya kita harus bergerak hanya ketika Tuhan bergerak. Teks kita dari Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ayat 15 sampai dengan ayat 23. Lebih tepatnya ayat 16 Bapak Ibu ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 23. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Firman Allah berkata demikian. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Bukan api, seperti api. Awan yang sama. Yang nampak seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama,
Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut Tuhan dengan perantaraan Musa. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia, kita yang terus-menerus belajar menghidupi firman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, malam ini kita coba, biasanya teks firman Tuhan kita angkat keluar, jadi teks firman Tuhan datang kepada kita. Malam hari ini kita coba, kita yang datang kepada teks itu, kita yang masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, dulu banyak para sarjana, para hamba Tuhan percaya bahwa penciptaan langit dan bumi itu 6.000 tahun. Sebab mereka menggunakan ayat firman Tuhan, 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun di hadapan manusia. Dulu itu begitu populer Bapak Ibu. Tapi sekarang ditinggalkan semua tafsiran seperti itu. Sangat tidak masuk akal, tapi lebih kuat. Sangat tidak alkitabiah. Bayangkan alam maha kuasa, maha ajaib, maha dahsyat, menciptakan alam semesta butuh 6.000 tahun. Itu aneh. Itu aneh. Bahkan bagi saya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan alam semesta jagat raya beserta dengan isinya ini, 6 hari pun bagi saya, menurut pikiran saya, terlalu lama. Karena bagi Allah seketika saja. Semua bisa jadi dengan baik, benar, mulia. Tapi kenapa 6 hari? Jelas Bapak Ibu, setelah kita baca pasal 2, pasal 3, baca selanjutnya, kita tahu. Ternyata 6 hari itu sebuah keteladanan yang Tuhan mau beritahu kepada umat. Nanti kemudian pola itu dipakai dalam pola ibadah orang Israel, pola mereka bekerja. 6 hari lamanya Tuhan bekerja, pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Jadi pola, kenapa 6 hari? Karena pola yang mau diberitahu. Sehingga melalui pola itu orang Israel harus belajar hidup. 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Seperti pola penciptaan. Jadi kenapa 6 hari? Pola yang sedang diberikan. Keteladanan yang sedang diseberangkan. Begitu juga dengan banyak teks dalam perjanjian lama yang tidak langsung kepada kita. Tetapi khusus kepada Israel. Ada pola yang bisa kita pelajari. Ada pola yang Tuhan mau kita memperhatikan melalui narasi-narasi kitab suci, walaupun ini berkaitan langsung dengan sejarah Israel. Secara khusus teks yang kita baru saja dengarkan waktu saya membacanya tadi. Ada pola yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita tahu ceritanya setelah keluar dari Mesir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian di Gunung Sinai dapat hukum Taurat itu. 2 loh batu. Lalu kemudian mereka diminta membangun tabernakel Musa atau kemah suci. Ada ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran, kolam basuhan dan lain sebagainya. Kemudian mereka berjalan, teks tadi memberitahu berulang kali atas titah Tuhan, atas titah Tuhan, atas titah Tuhan. Kalau Tuhan melalui awan itu bergerak, maka mereka harus bergerak. Tapi kalau kemudian awan itu berhenti, entah pagi, entah siang, entah malam, gelap atau terang, begitu berhenti, mereka atas titah Tuhan berhenti. Mari kita coba melihat malam hari ini belajar pola seperti ini. Betapa pentingnya Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pikirkan dan renungkan bersama-sama malam hari ini tentang pola yang Tuhan mau kita merenungkan dan menghidupi seperti yang dituliskan oleh Musa. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikanlah. Poin pertama. Tidak bergerak, jangan bergerak.
bagian dari ketaatan. Dari teks itu kita bisa menarik sebuah kebenaran. Bahwa tidak bergerak juga itu bagian dari ketaatan. Perhatikan Bilangan 9 ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Perhatikan, setiap kali awan itu berangkat, orang Israel berangkat. Di tempat awan itu berhenti, di sanalah orang Israel berkemah. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab, teks suci yang kita baca, tidak hanya mencatat gerak maju orang Israel. Tidak hanya mencatat perjalanan mereka. Tetapi teks suci memberitahu kapan mereka harus diam. Diam bukan pasif. Tetapi sebuah ketaatan yang aktif. Nah, ini poin penting. Sebab kita, Bapak, Ibu, dan saya sedang hidup di dunia yang super sibuk. Bayangkan, kita hidup di dunia yang terus bergerak. Diam dianggap malas. Berhenti dianggap lemah. Kita sedang hidup di dunia yang terus dipacu. Sehingga via negativa, diam. Dengar Tuhan berkata-kata. Sebuah perjalanan yang sulit. Sebuah disiplin rohani yang tidak mudah. Sebab dunia di sekitar kita terus mendorong kita untuk bergerak. Lambat dianggap malas. Apalagi dianggap apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bergerak juga bagian dari ketaatan. Perhatikanlah, jika Tuhan tidak memimpin, diam lebih rohani daripada maju. Saya ulang, jika Tuhan tidak memimpin, diam lebih rohani daripada maju. Sebab apa? Sebab kepemimpinan Tuhan itu bersifat mutlak dan berdaulat. Itulah sebabnya orang Israel kalau tiang awan berhenti, diam. Lakukan aktivitas apa yang bisa dilakukan. Entah itu siang, malam. Tapi kalau awan itu bergerak, atau malam hari tiba-tiba api itu bergerak, mereka harus bergerak. Bapak Ibu coba bayangkan betapa repotnya hidup seperti itu. Hampir 2 juta umat. Bayangkan mereka baru saja pasang tenda. Pasang tendanya harus ikut aturan yang tertib. 3 suku di sebelah timur, 3 suku di sebelah barat, 3 suku sebelah utara, 3 suku di sebelah selatan. Aturannya sangat ketat. Mereka sedang pasang tenda, baru selesai tiba-tiba tiang awan bergerak. Mereka harus bongkar. Bapak Ibu bisa bayangkan mungkin ada ternak yang baru saja melahirkan. Atau ada seorang ibu yang sedang hamil tua dan kontraksi berat. Mereka harus bergerak. Dengan semua kesulitan yang luar biasa. Mereka tahu satu hal. Apa itu? Allah memimpin, dia berdaulat mutlak. Jadi kalau dia berhenti. Kalau dia mau bergerak. Diam. Sebuah ketaatan juga. Betapa penting bagian ini Bapak Ibu. Sebab kita manusia yang selalu hidup tergopoh-gopoh. Kita hidup tergesa-gesa. Seseorang berkata begini, ketergesaan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau penundaan itu bukan sesuatu yang begitu ringan. Orang itu berkata, ketergesaan dan penundaan itu dari setan. Bayangkan, penundaan dan ketergesaan itu dari setan. Kita hidup di dunia yang seperti itu. Yang semua serba tergesa-gesa. Sehingga ketika kita coba belajar diam. Mengikuti pimpinan Allah yang mutlak dan berdaulat itu. Kita menolak. Kita gelisah. Kita tidak nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan ayat 18. Atas titah Tuhan. Selalu berkata atas titah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali
kita itu mengira begini, iman berarti selalu bergerak maju. Bilangan 9 ini malah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu diam, menunggu, bertahan, tinggal tetap. Walau mungkin sangat merepotkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba pelajari terus bagian ini karena disiplin pembacaan rohani saya secara pribadi sedang di dalam perjanjian lama. Di tengah keluarga kami juga ada mesbah keluarga, di dalam perjanjian lama juga. Itu merepotkan perjalanan itu Bapak Ibu. Tapi mereka penuh dengan ketaatan. Mereka harus mendisiplinkan diri mereka. Sebab tanpa pimpinan Allah, Bapak Ibu, mereka bukan hanya melanggar, mereka bisa tersesat, mereka bisa mengalami kebahayaan yang luar biasa. Begitulah hidup Bapak, Ibu, dan saya. Pentingnya sebuah ketaatan, walau kelihatannya menyakitkan. Apa itu? Diam. Sebab tidak bergerak juga bagian dari ketaatan. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika di awal-awal merintis gereja Betani Batam, lalu bertumbuh dengan baik, puji Tuhan, dikirim full timer dari tempat ini, kemudian berkembang Bapak Ibu. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu, ada ketidaktaatan yang kami lakukan. Oleh karena merasa ini lagi berkembang, ini lagi seperti besi sedang panas-panasnya, harus dipukul, terus dipukul sampai terbentuk sesuatu yang baik. Kami mulai tergesa-gesa. Lalu kami usul kepada Pak Asin, Pak, kita kurang full timer, kami butuh full timer. Kami pingin sekali ditambah personil. Saya masih ingat Pak Aswin diam. Lalu kemudian kami bergerak terus, mulai cari orang. Ketika cari orang dapat, kami usulkan nama. Bapak Ibu tahu, Bapak Gembala berkata begini, oh ya, itu namanya. Kalau kalian merasa itu perlu, silahkan. Tapi saya tidak. Bapak Ibu, ini pengalaman bukan 1 kali 2 kali. Kami melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan tahukah Bapak Ibu, 2 full timer yang kami terima, yang Pak Aswin itu diam, tapi kami tak mau diam, kami bergerak sendiri. 2-duanya bermasalah. 1 masuk penjara, yang satunya lagi gak karu-karuan kehidupannya. Beliau tak pernah tahu, gak kenal orangnya. Gak kenal, cuma saya sebutkan nama ini. Yang satu lagi ini. Tapi kami tergesa-gesa. Kami tidak mau belajar diam. Belum waktunya. Bersabar. Tapi kami tergesa-gesa. Nanti kalau Bapak Ibu lebih lanjut dengar cerita ini. Menyakitkan. Ketidaktaatan. Itu merusak. Bapak Ibu tidak bergerak juga bagian dari ketaatan, walau kadang merepotkan. Sebab kita didorong dari belakang. Sampai-sampai kita rasa tidak bisa berhenti. Seorang pengusaha cerita kepada saya, Pak John, kalau sudah masuk di rel itu, rel perjuangan atau rel kompetisi yang luar biasa mendesak, nggak bisa berhenti. Berhenti didorong dari belakang. Ada banyak karyawan yang perlu dikasih makan, ada banyak mulut yang perlu diberi makan. Nggak bisa berhenti terus. Akhirnya apa Bapak Ibu? Hidupnya dihabiskan untuk terus bisnis, kembangkan. Nggak ngerti seni untuk diam. Kapan berkata stop? Berhenti. Kapan mulai bergerak? Seni diam tak bisa dimainkan lagi. Sebab apa? Hidup mendorong kita untuk terus tergesa-gesa dan berpikir bahwa iman selalu bergerak maju. Padahal iman sejati bisa berarti juga diam. Sebab jika Allah tidak memimpin, diam lebih rohani daripada bergerak. Bapak Ibu, pikirkan bagian ini dengan serius. Di tengah kondisi ekonomi seperti Indonesia, di tengah kehidupan yang tidak mudah, belajar mentaati pimpinan Allah secara mutlak. Karena kalau kita terus bergerak, kita akan mengalami keletihan yang luar biasa. Dan ujungnya kita akan mengalami kekecewaan.
Dari pola tabernakel, kita bisa belajar pelajaran pertama. Tidak bergerak juga bagian dari ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu. Perhatikanlah, kecepatan tidak pernah menjadi ukuran rohani di Alkitab. Kita selalu diajarkan Allah itu sanggup melakukan percepatan. Oh iya, saya percaya itu. Dari air biasa diubah Kristus menjadi anggur yang terbaik. Dalam perkawinan di Kana Yohanes pasal 2, saya percaya anggur terbaik itu minimal 30 tahun. Tapi seketika Tuhan Yesus bisa ubah menjadi anggur yang terbaik. Dia ingin memberitahu, itu tanda dia Allah yang mengatasi kualitas. Allah bisa bikin percepatan. Tetapi Alkitab lebih banyak bicara Allah bekerja secara normal. Sangat normal. Sekali lagi, ukuran kerohanian bukan dari kecepatan. Tidak, perhatikan ayat itu Bapak Ibu. Bilangan 9 ayat 20 dan 21 berkata, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Bapak Ibu, perhatikan. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ada kalanya cuman pagi ke petang. Satu hari saja langsung berangkat. Bapak Ibu, perhatikan poin ini. Kecepatan, sekali lagi, bukan ukuran kerohanian. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan tidak konsisten dalam pola supaya umat bergantung pada hadiratnya. Mereka nggak tahu, nggak konsisten. Selalu, oh bulan depan pasti kita bergerak. Oh nanti minggu depan pasti kita bergerak. Nggak tahu, nggak ada polanya, nggak ada. Bukan sebulan sekali bergerak, sebulan sekali bergerak, nggak. Tidak ada pola. Sehingga orang Israel nggak pernah bisa tahu kapan ini api bergerak? Kapan ini awan mulai bergeser? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, mereka sementara diam itu api atau tiang awan, mereka lakukan beraktivitas tetap diam di tempat itu sambil terus berjaga-jaga. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mereka tidak mengerti polanya seperti apa. Sebab Allah tidak bisa kita atur dengan pola-pola tertentu. Kalau saya lakukan ini, Tuhan pasti lakukan itu. Ada yang seperti itu, ada poin seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan saya tidak boleh berpegang pada pola seakan-akan Tuhan itu bisa kita kendalikan. Tuhan itu bisa kita prediksi. Tuhan itu bisa kita kontrol. Enggak begitu. Polanya tidak pernah diberitahu kepada orang Israel. Perhatikan, yang berbahaya itu bukan lambat, tapi berjalan tanpa Tuhan. Bapak Ibu, orang rohani itu bukan yang cepat maju, bukan. Tapi yang siap bergerak kapanpun Tuhan pimpin. Itulah orang rohani. Bukan yang terus merasa perlu kecepatan untuk maju, perlu kecepatan. Alkitab tidak menekankan kecepatan Bapak Ibu. Tapi apa? Ketepatan. Bukan tentang akselerasi, tapi akuntability. Perhatikan cerita tentang Nuh. Nuh membangun bahtera. Dia diperintahkan Tuhan bangun bahtera. Usia berapa? 500 tahun. Air bah datang. Usia berapa? Usia 600 tahun. Berarti ada kira-kira 100 tahun. Tuhan bersabar. Lebih tepatnya, Bapak Ibu, perhatikan. Nuh tidak menekankan kecepatan dalam membangun bahtera. Bisa berbahaya. Dia tidak mengurangi pendeknya bahtera itu. Kayunya diperpendek. Lebarnya dipersempit. Dia tidak menekankan kecepatan. Alkitab memberitahu berulang kali kata itu. Nuh melakukan tepat
seperti yang Tuhan perintahkan. Perhatikan, Alkitab menekankan ketepatan, bukan kecepatan. Tapi orang zaman sekarang baru bertobat, kesaksian, langsung jadi pendeta, khotbah. Oh Bapak Ibu, sorry to say, Alkitab bukan tentang kecepatan. Alkitab tentang ketepatan. Perjalanan orang Israel menjadi sebuah pola rohani yang engkau dan saya Bapak Ibu sekalian bisa belajar. Coba perhatikan anak-anak. Mereka-mereka yang masa kecilnya mahir main piano, luar biasa, menjadi juara. Suara emas mereka nyanyi bagus-bagus. Ketika dewasa, kemana mereka semua? Hilang. Ditelan oleh sejarah. Kenapa? Dikarbit. Belum waktunya, butuh proses panjang. Ada 1-2 yang muncul, ada 1-2 yang tetap eksis, survive. Tapi mayoritas mereka yang masa kecilnya begitu hebat, suaranya begitu indah, habis. Mereka dipaksa untuk matang sebelum waktunya. Alkitab menekankan ketepatan, bukan kecepatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Hati-hati, sekali lagi, ketergesaan bukan dari setan. Ketergesaan itu setan. Karena Alkitab tidak menekankan. Mari kita belajar bertumbuh normal di dalam pimpinan Allah bagi bangsa Israel. Mereka bisa bergerak maju Bapak Ibu, walau tiang awan itu tidak bergerak. Tapi kecelakaan akan menimpa mereka. Saya juga bingung kenapa butuh 40 tahun mutar. Mungkinkah setelah 430 tahun Tuhan memberi kesempatan seluruh penduduk Kanaan untuk bertobat. Tapi belum juga Tuhan perpanjang lagi 40 tahun lagi. Dengan membiarkan orang Israel berputar dulu. Sebab orang Israel akan dipakai dan diurapi oleh Allah. Untuk memusnahkan seluruh penduduk Kanaan. Jadi Allah seperti menunda penghukumannya sebentar. Memberi lagi ruang, space 40 tahun. Untuk penduduk Kanaan bertobat dulu setelah mendengar bahwa Laut Tiberau dibelah. Bahwa orang Israel makan mana di padang gurun, kasut tidak berganti, penyakit tidak pernah datang. Mereka terus tetap diberkati oleh Allah. Barangkali ini akan menjadi kabar yang sampai ke tanah Kanaan lalu kemudian mereka bertobat. Itu sebabnya seakan-akan 430 tahun Tuhan tarik lagi. Tambahkan 40 tahun. Kita nggak tahu apa alasannya. Tapi yang pasti satu hal. Alkitab tidak menekankan kecepatan, tapi ketepatan. Bapak Ibu dan saya malam hari ini, kadang-kadang kita begitu tergesa-gesa Tuhan, pingin, ini sudah mendesak, cicilan harus dibayar, situasi tambah rumit. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, semakin mendesak sesuatu, semakin bergantunglah kepada Allah. Karena kalau terlalu cepat, berbahaya. Full timer yang kami ceritakan tadi. Kami paksakan. Kami tanda kutip tidak taat kepada Bapak Gembala. Yang terjadi kemudian kami buka cabang. Lalu kemudian orang itu ditaruh di sana. Lenyap. Habis. Ketika pecah, Pak Aswin bilang, jangan ambil satupun alat musik, satupun peralatan gereja, biarkan dia ambil, biarkan dia berkembang. Pecah. Bapak Ibu, ketika menekankan kecepatan, kita perlu ekstra waspada, berhati-hatilah. Karena kecepatan tidak pernah menjadi ukuran kerohanian. Jangan iri ketika orang mengalami kecepatan yang luar biasa, biarkan dia. Ketika orang mengalami kemajuan dalam pelayanan luar biasa, biarkan. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena setiap kita, Alkitab memberitahu betapa pentingnya ketepatan dari sekedar kecepatan. Poin yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari pola tabernakel itu Bapak Ibu? Kemajuan yang dipaksakan sebenarnya sedang mengungkapkan ketidakpercayaan. Ayat 22 berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci.
baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Perhatikan, kemajuan yang dipaksakan sebenarnya sebuah ketidakpercayaan yang tersembunyi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memang memperpanjang penantian, Bapak Ibu, untuk terus menguji umat percaya pada arah, bukan pada jadwal. Saya ulang, Tuhan kadang sengaja memperpanjang penantian untuk menguji umat. Apakah umat percaya bergantung kepadanya? Jadi menekankan kepada arah, bukan pada jadwal. Karena itu ini penting poin Bapak Ibu. Poin ini penting. Apa itu? Ketidaksabaran sering menyamar sebagai iman yang berani. Sebenarnya nggak sabar, tapi dibungkus dengan bahasa rohani. Iman yang berani. Padahal sesungguhnya dia nggak sabar menanti. Nggak sabar menahan diri. Bapak Ibu, perhatikan. Saya ulang sekali lagi. Ini poin penting Bapak Ibu. Di dalam perjalanan tabernakel itu, orang Israel itu tidak mudah. Kelihatannya kemungkinan besar tabut perjanjian di depan. Kalau dengan kurs 15.000 per 1 US dollar, saya pernah hitung Bapak Ibu, maka tabut perjanjian itu berharga hari ini 2,5 triliun tabut perjanjian saja yang terbuat dari emas murni itu. Kira-kira 2,5 triliun Bapak Ibu. Jadi kemungkinan tabut perjanjian di depan, di belakangnya kemungkinan, ini kemungkinan Bapak Ibu, kalau enggak seluruh perlengkapan dari tabernakel Musa itu, kemungkinan besar tulang belulangnya Yusuf. Nanti hari Sabtu kami akan bahas ini di Bipro. Tulang belulangnya Yusuf, yang Yusuf minta kalau kalian keluar, suatu hari kelak kalian akan dipimpin keluar oleh Tuhan. Bawa tulang belulangku. Jadi generasi semua di atas Yosua nggak sampai ke tanah perjanjian. Yusuf sampai walau tulang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka berjalan. Nah seperti yang saya katakan tadi, tidak ada polanya. Kenapa? Supaya orang Israel terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Belajar bersabar kepada anugerah Allah. Ketidaksabaran sering menyamar sebagai iman yang berani. Jadi hati-hati kalau ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan begitu berani, belum tentu karena iman. Tapi sesungguhnya ketidaksabaran yang dari dalam. Bertopengkan iman yang berani. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Nah perhatikanlah dalam poin ketiga ini. Kemajuan yang dipaksakan itu sebenarnya mengungkapkan yang tersembunyi di hati. Sebuah keraguan, ketidakpercayaan. Nggak mampu bersabar, nggak mampu bergantung kepada anugerah Allah. Bapak Ibu saya ingin tambahkan ini agak ke samping sedikit dari khotbah ini. Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan tidak beritahu polanya setiap bulan baru kita akan berangkat. Nanti setiap minggu kesekian kita akan berhenti. Kenapa Tuhan tidak beritahu polanya? Sekali lagi, supaya umat Israel bergantung kepada anugerah Allah. Bergantung kepada kasih karunia Allah. Mereka belajar bersabar dan rendah hati. Tahukah Bapak Ibu? Tuhan tahu nggak bahwa hukum Taurat tidak mampu dilakukan oleh orang Israel? Tuhan tahu. Tahu 100%. Manusia berdosa, manusia yang sudah bejat, berkanjang dalam dosa. Perhatikan Bapak Ibu, mana bisa mentaati Taurat dengan sempurna? Tuhan tahu. Kalau begitu kenapa Tuhan kasih? Sudahlah hukum Taurat itu berat kayak begitu. Bagaimana? Kenapa Tuhan tetap kasih kalau Tuhan sudah tahu? Sebenarnya Bapak Ibu, waktu hukum Taurat diberikan kepada Israel, itu membuat mereka menambah beban yang luar biasa berat. Nggak mungkin bisa mentaati itu. Maksudnya apa? Supaya waktu mereka berbeban berat karena Taurat, mereka datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Kami tak mampu lakukan ini. Kami nggak bisa melakukan ini. Datanglah anugerah-Mu Tuhan. Jadi mereka bersandar kepada anugerah Tuhan. Nah begitu dengan pola. Begitu dengan pola tabernakel ini. Kenapa polanya nggak ditemukan?
supaya mereka bersabar, supaya mereka bersandar murni kepada kepemimpinan Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah. Jangan coba-coba berselubung di atas iman yang berani melangkah sendiri. Habis mereka. Penting sekali ketidaksabaran sering menyamar sebagai iman yang berani. Sebab kehadiran Tuhan lebih penting dari kenyamanan manusia. Bapak Ibu, malam hari ini mungkin khotbah ini agak cukup sulit, terutama untuk dilakukan. Tapi ayo belajar. Mereka yang datang dalam doa malam, saya berasumsi mereka yang pingin lebih matang, lebih dewasa di dalam Tuhan. Ayo, gak usah paksakan diri dengan berselubungkan iman yang berani. Padahal sesungguhnya itu sebuah ketidaksabaran di dalam hati kita. Kita perlu belajar sabar. Walau tidak mudah, siapa yang suka menunggu? Tidak ada yang suka menunggu. Tidak peduli betapa singkat yang namanya menunggu. Tidak nyaman sama sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi belajarlah untuk taat. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pelajaran yang terakhir dari narasi ini Bapak Ibu. Yang keempat, taat tanpa mengerti adalah puncak iman. Jika boleh diberi Bapak Ibu, puncak dari iman itu ketika kita taat walau tidak mengerti. Ayat 23 itu berkata demikian Bapak Ibu. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Perhatikan Bapak Ibu, mereka nggak tahu kenapa harus berhenti. Pokoknya awan itu berhenti, mereka berhenti. Mereka nggak tahu kenapa harus maju. Bapak Ibu bisa bayangkan di padang gurun bagaimana mereka bisa memperoleh persediaan air. Barangkali air mulai menipis, mereka mulai was-was. Belum lagi kotoran manusia di mana-mana yang mungkin mulai mencemari sekitarnya, bisa datang sakit penyakit. Mungkin mereka berpikir ini harus segera berangkat. Kalau enggak bahaya, cadangan air semakin menipis. Belum lagi daging barangkali dan lain sebagainya. Bapak Ibu cobalah menyelami bagian teks-teks itu Bapak Ibu. Mereka nggak tahu. Kenapa harus berangkat pagi-pagi dini hari? Kenapa nggak ditunda beberapa saat sih? Sebelum proses persalinan selesai semua barangkali. Kenapa? Baru saja dipasang tadi pagi tenda. Kenapa petang hari lalu harus bergerak? Bapak Ibu, di tengah kebingungan mereka, ketidaktahuan mereka, mereka taat. Itu sebabnya puncak dari iman. Atau iman tertinggi. Ketika orang taat walau tak mengerti. Taat walau nggak paham semua hal. Israel nggak tahu kenapa mereka berhenti. Kenapa mereka harus jalan. Apa alasannya. Mereka hanya tahu siapa yang memimpin. Dan mereka taat kepada siapa yang memimpin itu. Betapa pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Histori dalam bahasa Inggris itu sejarah. Tapi his story itu cerita tentang dia. Bagi orang Israel, perjalanan di padang gurun cerita tentang dia. Memang itu history, tapi itu juga his story, ceritanya Allah. Karena itulah mereka taat. Karena itulah mereka terus taat melakukan kewajiban mereka. Iman sejati bukan mengerti semua rencana Tuhan, melainkan mempercayai semua pimpinan Tuhan. Itulah iman yang sejati. Mungkin tidak mengerti semua rencana Allah. Mungkin tidak mengerti semua maksud Allah. Tapi tetap percaya pimpinan Allah. Itu iman sejati. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tidak mudah bagi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Masih kira-kira berusia 15-16 tahun. Lalu tiba-tiba mereka ditawan, dibawa ke Babel. Sampai di Babel diberitahu. Apa yang beritahu? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Cilaka. Di tengah penjajahan, di tengah kerja paksa Rodi,
di negeri asing, jauh dari bait Allah. Itu konsep teologi mereka, jauh dari Allah. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul di benak mereka. Lalu kemudian datang perkataan itu, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, karena itu rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bayangkan anak-anak remaja ini, dalam hati mereka celaka juga nih. Mereka nggak tahu semua rencana Tuhan, tapi ini yang mereka lakukan. Mereka taat, walau nggak paham. Mereka tetap taat, walau tak mengerti. Dan kita tahu bersama-sama, sejarah memberitahu kita, dari usia 15, 70 tahun mereka ada di Babel. Berarti kira-kira umur 85 itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi pemimpin-pemimpin besar yang luar biasa. Karena apa? Sebuah ketaatan di negeri asing begitu berprestasi luar biasa. Bapak Ibu, iman sejati bukan mengerti rencana Tuhan, tapi mempercayai pimpinannya. Malam hari ini, mungkin kau nggak tahu apa semua rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau nggak tahu semuanya, nggak terang benderang. Beberapa orang tahu rencana Allah dengan hidup. Dia tahu dengan cukup terang. Di tengah situasi yang rumit, dia bisa melihat rencana Allah dalam hidupnya. Beberapa orang bisa tahu, tapi banyak anak Tuhan nggak paham. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iman sejati tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tapi tetap percaya pimpinannya, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman sejati diuji dalam dua ekstrim. Saya ulang, iman sejati sering diuji dalam dua ekstrim. Saat Tuhan meminta kita menunggu tanpa kejelasan, itu satu sisi. Sisi lain, saat Tuhan meminta kita melangkah cepat tanpa persiapan, itu sisi satunya. Sekali lagi, via positiva, via negativa. Saat Tuhan minta, tunggu. Tapi dia minta kita menunggu tanpa kejelasan. Gak ada kejelasan. Semua kabur. Semua remang-remang barangkali. Dan kita diminta tunggu, taatlah. Saat Tuhan tiba-tiba minta langkah lebih cepat. Tanpa persiapan apapun. Segera bergerak. Saya ingat sekali waktu saya pertama sekali diutus oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu. Itu peristiwa yang gak mungkin saya lupakan. Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Gembala bilang, berangkat ke Batam. Buka Betani di Batam. Tidak ada Betani di Batam. Tahu Bapak Ibu? Saya ngomong apa adanya karena cerita sudah selesai, saya berani cerita. Hari itu, ketika kemudian saya harus berangkat, Bapak Gembala kemudian ke Bali, Bapak Ibu. Saya tidak punya persiapan apapun. Koper saja untuk baju saya tidak punya. Hidup masih numpang di rumah mertua. Gak punya persiapan. Karena hidup dari satu hari untuk satu hari. Setiap kali saya dapat gaji dari tempat ini, 100% saya kasihkan istri kelola. Pertama-tama harus punya cadangan susu yang cukup untuk putri kami. Dan sementara istri yang sedang mengandung. Tidak ada persiapan. Itu hidup yang benar-benar bagi saya amburadul luar biasa. Tiba-tiba seorang diaken di tempat ini datang berkunjung ke rumah mertua. Lalu salami, Pak, selamat jalan, semoga pelayanan di Batam diberkati oleh Tuhan. Waktu dia salam, dia tempelkan sesuatu di tangan saya, Bapak Ibu. Waktu saya buka amplop itu, saya bersuka cita, saya pergi ke Tanggulangin, Sidoarjo, saya beli koper yang sederhana saja, Bapak Ibu, sisanya saya kasih ke istri, saya berangkat. Kalau saya tidak salah ingat, di kantong saya, di dompet saya hanya ada 50.000 rupiah, saya berangkat. Bapak Ibu, iman sejati membutuhkan sebuah ketaatan, walau kadang kita tidak tahu semua rencana Tuhan. Ingat baik-baik, dua ekstrim ini, ingat baik-baik. Apa itu? Saat Tuhan meminta Anda menunggu lama tanpa kejelasan, tunggulah. Tapi saat Tuhan meminta Anda melangkah cepat tanpa persiapan, melangkahlah. Kita bisa bayangkan orang Israel. Mereka tidak punya persiapan. Mereka tidak tahu. Langsung saja berangkat. Tiba-tiba
Orang Mesir dijamah hatinya oleh Tuhan, bermurah hati luar biasa. Emas mereka, anting-anting mereka, mereka lepas, kalung mereka, mereka lepas, persiapan-persiapan mereka, semua emas mereka, perak, perunggu mereka dipersembahkan kepada orang Israel. Silakan pergi, silakan bawa ini untuk modal perjalanan. Modal inilah kemudian untuk membuat kemah itu atau membuat tabut perjanjian Bapak Ibu. Hari itu orang Mesir dibuat begitu murah hati. Secara ekonomi orang Israel tidak punya persiapan yang cukup. Tapi perhatikan, seakan-akan ayat itu memberitahu 430 tahun bangsa Israel ditindas. Seluruh gaji mereka 430 tahun itu sekarang dikembalikan kepada orang Israel. Nih, bawa pulang. Selama ini engkau ditindas. Ini gajimu, seakan-akan Tuhan mau ngomong begitu. Ini semua penghasilanmu selama 430 tahun. Sehingga kemudian mereka memberi dengan murah hati luar biasa. Bapak Ibu, iman yang sejati mungkin gak tahu semua rencana Tuhan. Cukup taat. Taat ketika dia suruh kita berhenti diam tanpa kejelasan. Tapi taat ketika dia perintahkan kita segera maju walau tanpa persiapan. Sebagai penutup, ingatlah, kemajuan tanpa Tuhan bukan tanda iman besar, melainkan bahaya besar. Lebih aman menunggu di gurun bersama Tuhan daripada berlari ke tanah perjanjian tanpa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama malam hari ini. Kita belajar jika Tuhan tidak memimpin, kemajuan bisa sangat menyesatkan. Karena itu pastikan semua kita di tengah kehidupan di negeri kita yang sedang tidak mudah ini, sedang tidak baik-baik saja. Ayo kita mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin kita. Kita belajar untuk maju bersama dengan Tuhan, diam bersama dengan Tuhan, bergerak bersama dengan Allah, tapi istirahat bersama dengan Allah juga. Via negativa, via positiva. Kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak Dapat hidup tanpamu. Amin Tuhan. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Naikkan pujian ini dengan penuh penghayatan dari setiap syair. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam Hidupku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu
firman-Mu yang sudah menuntun setiap kami Tuhan. Kami percaya firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukannya. Dan malam hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.